Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita kembali berjumpa ya di perkuliahan kemahiran hukum perdata. Mohon maaf, mikrofonnya yang masih hidup kedengaran Mas Yasir, boleh dimatikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya, ini pertemuan kita yang kedua ya. Jadi minggu lalu kita sudah berbicara tentang materi yang akan kalian persiapkan, yang akan kalian bawa, yang akan kita diskusikan bersama dan menjadi materi di dalam perkuliahan kemahiran hukum perdata ini. Kira-kira sudah ada materinya, putusan pengadilan ataupun keputusan yang dapat kita jadikan sebagai acuan sebagai materi yang akan kita bawakan menjadi apa namanya eh, persidangan dalam perkuliahan kemahiran hukum ini. Ada yang bisa jawab? Silakan. Izin Pak, jadi sebelumnya kita udah ada Pak untuk berkas kasus perdata, tapi nggak jadi Pak karena ada yang nggak lengkap. Rani mungkin bisa bantu tambahin berkas yang baru belum di sama teman kita Pak. Apa kendalanya kira-kira? Biar sama-sama kita selesaikan, kita diskusikan. Di bagian apa ya yang ada? Aduh, bentar ya Pak. Oh, kasusnya naik Pak. Naik maksudnya? Lagi banding Pak kasusnya, makanya diubah kayaknya. Oh, sebenarnya nggak apa-apa sih. Kita kan hanya berbicara tentang metode persidangannya. Metode persidangannya, bagaimana sistematika dalam hal persidangan kan begitu. Pada dasarnya tidak masalah bagi saya. Kalau boleh tahu tentang apa itu permasalahannya? Perkara perdatanya tentang apa? Halo, bisa didengar suara saya? Pak bisa didengar. Ya, siapa bisa jawab tentang apa dia? Perdata tentang apa ya kemarin? Ya sudah, apapun itu coba sembari dicari ya, tentang apa itu. Jadi pada intinya begini, kalian semua adalah suatu dalam kesatuan kelompok gitu kan. Jadi kinerja kalian itu baik buruknya tergantung dengan kawan-kawan kalian yang lain begitu. Jadi di sini dibutuhkan kerjasama dalam penyusunan skrip ataupun dalam penyusunan tugas kelompok tersebut begitu. Kemudian mengenai apapun temanya, saya nggak ngasihkan posisinya itu, saya nggak ngasihkan permasalahannya tentang apa, bebas terserah. Asalkan kalau bisa jangan tentang perceraian ataupun tentang bentuk permohonan gitu, tetapi suatu gugatan. Jadi kita sama-sama berbicara, sama-sama bisa mempelajari uh, apa namanya bagaimana mekanisme penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Itu maksud saya. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih bagus ya. Di-share nanti ke saya melalui grup WA. Jadi bisa saya pelajari. Kemudian minggu depan bisa kita diskusikan. Kalaupun memang memungkinkan, minggu depan kita sudah bisa langsung memulai persidangan. Begitu dengan agenda sidang pertama. Jadi hal-hal yang kalian rasa kurang paham bisa ditanyakan. Karena belum ada materinya, jadi belum bisa kita bahas. Sebenarnya hari ini saya ingin membahas materi yang sudah kalian sediakan begitu. Jadi bisa kita ketahui apa yang kalian kurang paham, bisa kita diskusikan. Itu maksud saya, tapi tidak masalah. Yang penting bagi saya,
kalian harus tahu kemahiran hukum ini ataupun ranah daripada hukum perdata itu apa-apa saja. Dan saya yakin dan percaya ini semua sudah dipelajari di semester 5 ataupun semester 6. Di semester 5 itu litigasi hukum perdata. Kemudian di semester 6 kalau tidak salah saya hukum acara perdata. Jadi sebenarnya sudah cukup semua bahan-bahannya ataupun pengetahuan yang dapat kalian aplikasikan di kemahiran hukum perdata ini. Begitu. Hukum perdata ataupun kemahiran hukum perdata ini tidak terlepas dari yang namanya hukum acara perdata. Kalian harus dapat memahami fungsi-fungsi, tugas-tugas yang ada pada hukum acara perdata. Contoh, bagaimana sifat hakim di dalam hukum acara perdata, bagaimana sikap hakim di dalam hukum pidana. Nah, itu kan berbeda. Jadi kalian harus dapat membedakannya. Kemudian apa tugas panitera, begitu. Kemudian siapakah yang sebenarnya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan? Yaitu orang yang merasa dirugikan, kan begitu. Apapun itu permasalahannya. Apapun itu permasalahannya, ketika ada suatu hak yang orang lain merasa dirugikan, maka orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan kepada aturan dan peraturan yang berlaku di negara kita ini. Contohnya misalkan tentang wan prestasi, yaitu ingkar janji antara saya contohkan misalkan si Lisa sama si Eka Mediasari. Kalian berdua ini terikat kontrak perjanjian kerjasama, begitu. Misalkan si Lisa ini mempunyai perusahaan dan si Eka juga mempunyai perusahaan. Kemudian kalian berdua melakukan sebuah kerjasama dalam hubungan pekerjaan. Kemudian ternyata di dalam poin-poin kerjasama tersebut ditemukan bahwa si Lisa melanggar perjanjian tersebut, otomatis jatuhnya wan prestasi. Otomatis si Eka merasa dirugikan terhadap wan prestasi ingkar janji yang dilakukan oleh si Lisa. Jadi dengan demikian, karena ada pihak yang dirugikan, maka pihak yang dirugikan itulah yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, perbedaan dengan pengadilan bidang pidana, pengadilan bidang perdata ini memerlukan yang namanya biaya. Biaya dibebankan kepada awalnya adalah pihak yang merasa dirugikan, yaitu pihak penggugat. Begitu. Kita daftarkan gugatan ke pengadilan, kemudian pihak pengadilan akan mengeluarkan biaya taksasi dananya, biaya perkiraan dana dalam penyelesaian perkara tersebut, yang sering disebut juga dengan biaya panjer perkara atau sering disingkat SKUM, ya. Nah, berapa biaya panjer perkaranya itu diperkirakan, berapa kira-kira habis perkara ini dapat diselesaikan oleh pengadilan tersebut. Biayanya itu untuk apa saja? Yang pertama, biaya untuk pemanggilan para pihak. Nah, itu dibutuhkan biaya transportasi, kemudian biaya tak terduga dan seterusnya. Nah, itu anggarannya. Begitu. Semakin jauh jarak tempuhnya, maka semakin besarlah biaya perkara tersebut. Semakin jauh para pihaknya berada, maka semakin besarlah biaya perkara tersebut. Nah, namun apabila ternyata dalam putusannya hakim memenangkan pihak si penggugat, maka otomatis biaya yang dikeluarkan oleh si penggugat awalnya akan dibebankan kepada pihak tergugat. Nah, berlaku juga sebaliknya. Seandainya malah si tergugat yang menang, maka otomatis beban perkara tadi dibebankan kepada pihak yang kalah, yaitu si penggugat, begitu. Nah, dalam mengarungi penyelesaian perkara perdata, yang pertama kali itu adalah sidang. Hakim akan membuka persidangan dan kemudian hakim akan mengutamakan upaya perdamaian, begitu. Jadi tidak langsung dalam pokok perkara, tidak langsung dalam pemeriksaan pokok perkara. Nanti kalian akan temukan itu ketika kalian sudah memegang berkas perkara tersebut. Maka saya harapkan segeralah
dalam waktu seminggu ini, kalau bisa sebelum pertemuan kita minggu depan sudah adalah berkas-berkas